sistem perletakan dengan tumpuan jepit. Nah, dia menahan momen arah X dan juga momen arah Y. Nah, caranya seperti apa? Kita blok semua seperti ini. Nah, kemudian untuk MX dan MY ini kita ganti ke tipe fix. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, ini sudah supportnya sudah jadi ya. Oke. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial software. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial penggunaan software Tekla ya. Nah, khusus yang saya gunakan saat ini adalah software Tekla Structure Designer atau TSD ya. Nah, untuk TSD sendiri kita bisa mengeceknya lisensinya, oke, dan harus selalu mengecek untuk update-nya. Jadi ada dua ya. Di sini saya contoh cek for update. Nah, hal ini penting karena biasanya ketika keluar aturan yang baru atau ada penyesuaian peraturan yang baru, maka biasanya dari developer Tekla sendiri atau Trimble sendiri mengupdate softwarenya ya, atau ada beberapa fitur-fitur yang baru, maka kita harus selalu secara berkala mengecek daripada update-nya. Nah, untuk Tekla Structure Designer di sini yang saya gunakan adalah versi 2023. Nah, di sini kita bisa mempelajari banyak hal menggunakan learn how to use, menggunakan browse by topic, kemudian membaca dengan melihat dari guide-nya atau read product guide. Kemudian jika kita mengalami permasalahan, di sini juga ada fitur troubleshooting ya. Nah, jadi sebenarnya untuk Tekla User Assistance for Tekla Structure Design ini sudah mengcover semua. Jadi kita bisa lebih mudah mengatasi ketika kita mengalami problem ya. Nah, kita kembali ke Tekla di sini. Lisensi manager di sini Tekla Structural Designer ini all license feature request by this application are lisensi atau sudah terlisensi dengan ID-nya di sini ya. Nah, di sini kita use all. Jadi di sini ada expire-nya kurang lebih 310 hari lagi. Oke, di sini. Nah, selanjutnya di sini untuk update-nya di sini tidak ditemukan ya, berarti di sini sudah terupdate ya. Kita close saja. Nah, selanjutnya ketika kita memasuki project yang baru, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam pengaturan settings daripada TSD sendiri. Nah, untuk melakukan setting kita bisa pilih menu home, kemudian kita pilih menu settings. Nah, pada menu settings ini ada begitu banyak fitur atau tool yang bisa kita setting. Nah, contoh di sini saya ambilkan sebentar saja atau saya jelaskan sebentar saja untuk desain code-nya. Nah, untuk desain code-nya ini di sini untuk desain code-nya ada dua ya, ada action code dan ada resistance codes. Nah, untuk action code di sini kita mengacunya ke ASCE 7 dengan tahun terakhir adalah 2016. Kemudian untuk resistance code-nya ini untuk konkret masih sama ya, ICI 318. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini sudah ada yang terbaru. Nah, kita gunakan yang terbaru ya. Kita menggunakan yang versi 2022. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai fitur settingnya. Nah, bisa kita lihat juga di bagian lain. Contoh kita ke menu misalkan di sini ke design settings. Nah, di design setting ini untuk konkret saja di sini ada begitu banyak ya. Untuk beam di sini ada minimum top steel clear spacing, kemudian ada stirrup settings ini. Nah, seperti ini. Ada begitu banyak yang bisa kita ubah-ubah sesuai dengan code-code yang berlaku ya tentunya. Nah, di sini saya klik OK saja. Nanti selebihnya bisa kita sambil di dalam materi bisa kita sambil setting ya. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memulai job yang baru. Nah, di sini kita masuk ke pilihan menu new ya. Oke, seperti ini. Kita pilih. Nah, di sini dia loadingnya. Nah, ini adalah tampilan awal. Nah, di sini masih kosong, belum bisa melihat apa-apa karena kita belum membuat grid maupun membuat construction level. Nah, untuk membuat gridnya kita pilih pada tab menu model ya. Nah, jadi di sini ada banyak ya. Ada beam integration. Nah, kenapa saya
mulai tertarik menggunakan Tekla karena kita ada fitur Autodesk Revit Export. Nah, jadi di sini kita bisa export to structural BIM model to Autodesk Revit including sinkronisasi. Nah, jadi kita bisa menggabungkan penggunaan dua software dengan bekerja secara real time ya. Nah, kita kembali ke model. Nah, untuk membuat grid kita bisa pilih dari menu grid di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan, bisa membuat grid line satu persatu, bisa membuatnya dengan menggunakan paralel, kemudian paralel quick, perpendikular dan sebagainya. Nah, untuk kita yang mempermudah kita bisa gunakan rectangular wizard di sini ya, seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita pilih next saja, lanjut. Oke, kemudian next lagi. Nah, di sini untuk generate daripada line stylenya. Jadi line stylenya ini, kalau ini garisnya line ya, tidak putus-putus. Tapi kalau dash dot ini nanti ada garis putus-putus dan ada titik ya. Nah, ada solid, ada dash, oke, ada dash dot. Nah, ini pilihannya ada bermacam-macam. Nah, bisa kita generate untuk line style untuk X direction maupun untuk Y direction atau untuk semuanya. Nah, kita pilih dash dot saja, kemudian kita pilih next. Nah, di sini yang penting. Nah, di sini adalah pengaturan bentang dan panjang daripada bentang itu sendiri. Untuk arah X ya, di sini countnya 4, artinya ada 4 bentang, 1, 2, 3, 4. Kemudian lengthnya ini 6 meter ya. Nah, ini kita bisa ganti menjadi 4 sesuai kebutuhannya. Nah, ini kalau kita ganti jadi 5, nah ini akan berbeda lagi. Oke, seperti ini. Atau kita ganti jadi 10, nah tentunya berbeda lagi. Nah, ini saya gunakan 4 saja. Kemudian ini untuk arah X ya, atau X direction extends. Kemudian kita pilih next. Nah, untuk arah Y-nya, untuk arah ke arah vertikal, countnya di sini saya coba dengan 2 saja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian saya pilih next lagi, kemudian kita pilih finish. Nah, ini sudah di generate grid untuk arah X dan untuk arah Y. Nah, setelah kita punya grid seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat construction level ya. Nah, kalau kita lihat dari bentuk 3D-nya masih seperti ini. Nah, kita ke construction level di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk construction levelnya. Di sini ada ref, ada name, ada type, kemudian level dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti. Oke, ada SSL, ada TOS, ada TOF. Nah, di sini ada pilihannya. Jadi kalau untuk TOF itu adalah top of floor, oke. Kemudian TOS itu adalah top of slab. Nah, ada juga SSL ya untuk lantai ya. Nah, ini bisa kita atur. Di sini saya masukkan insert below, oke, seperti ini. Lalu insert below lagi. Nah, di sini reference refnya saya beri kode lantai. Ini lantai 1 ya. Kemudian 1 saja. Ini 2. Kemudian ini saya beri nama lantai 1. Yang ini kita beri nama lantai 2. Nah, untuk spacingnya atau tingginya di sini saya masukkan 3 ya. Jadi base-nya dari base sampai ke lantai 2 ini total tingginya adalah 6 meter. Nah, bisa kita juga masukkan slab thickness di sini dalam 1 mm. Nah, tapi nanti kita atur bagian belakang saja ya, bagian belakangan. Kita klik OK di sini. Nah, di sini biasanya sudah jadi ya di sini. Nah, seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya kita bisa memasukkan elemen-elemen daripada structure itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita coba ke column ya, ini atau kolom ya. Structural column, kita pilih kolom. Nah, di sini sudah di generate ya. Ini seperti ini modelnya. Ini saya tarik seperti ini. Nah, ini saya close dulu. Nah, ini juga saya close lagi ya. Ini structure. Kita ke structural level. Nah, ini. Oke.
kita pilih structural base, oke, di sini. Nah, perhatikan di sini untuk propertiesnya, di sini kita belum menyimpannya. Nah, kita simpan dulu. Nah, kita beri nama K1 arah X. Jadi biasanya kolom untuk arah X dan arah Y itu tidak sama, tetapi pada umumnya itu tergantung daripada kebutuhan struktur itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita akan membuat dua tipe kolom ya, untuk arah X dan arah Y, di mana untuk kolom yang tidak square atau rectangular ini kita tempatkan pada bagian luar, dan kolom yang berbentuk square kita tempatkan pada bagian dalam ya. Nah, di sini K1 arah X. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita lihat untuk ukurannya di sini sectionnya adalah 400 kali 400. Kita bisa edit ya. Kalau kita mau ganti, misalkan kita mau ganti ukurannya jadi 300 kali 500 seperti ini. Kita klik OK. Kemudian di sini ada beberapa hal yang penting. Nah, yang pertama itu kita ke di sini reinforcementnya untuk deform ya. Kemudian untuk rilisnya di sini menggunakan fix. Kemudian analysis and design control, di sini kita pilih assume crack yes. Kemudian untuk seismic. Nah, ini yang penting. Untuk seismic di sini kita lihat ya, di sini kita klik tanda centang. Nah, untuk arah X SFRS direction itu kita menggunakan dir 1. Oke, arah X. Nah, sedangkan daripada seismic for resistance system atau sistem penahan gaya gempa di sini kita bisa menggunakan, di sini ada beberapa pilihannya, ada ordinary moment frame, kemudian ada intermediate moment frame. Nah, yang kita gunakan adalah special moment frame, atau di dalam code kita SNI 1729 itu maksudnya 1726 ya, SNI 1726 tentang gempa. Di situ ada sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Nah, ini kita menggunakan special moment frame di sini. Oke, wind loadingnya kita aktifkan di sini. Oke, nanti kita setting belakangan juga. Nah, setelah selesai kita bisa klik seperti ini, lalu kita pilih OK. Nah, sekarang kita gambarkan untuk arah X ya. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini untuk kolomnya sepertinya belum digantikan ya. Ini kita pilih. Oke. Grupnya di sini harusnya sudah ada ya. Nah, ini dia. Ini kita ganti 300 kali 500. Oke. Nah, setelah itu kita lihat posisi alignmentnya di sini. Nah, alignmentnya kita ganti ke posisi center. Untuk leftnya kita ganti ke posisi center. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, kita lanjutkan di sini, kita ke kolom lagi. Nah, di sini kita gunakan K1 arah X. Kemudian di sini kita klik ya, seperti ini. Nah, ini untuk kita tempatkan pada bagian luar saja. Nah, jadi kita akan coba menggunakan dua tipe kolom ya. Nah, yang terakhir di sini ya. Selanjutnya kita buat kolom untuk tipe square. Kita masuk ke kolom, kita klik kolom di sini, kita save ya. Di sini K1 arah Y ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk K1 arah Y di sini kita ganti tipenya menjadi 400 kali 400. Nah, SFRS direction atau seismic for resistance system di sini kita ganti ke dir 2 ya. Nah, ordinary moment frame-nya kita ganti ke special moment frame. Nah, kita klik OK. Nah, di sini K1 arah Y. Oke, kita klik seperti ini. Nah, ini ukurannya 40 kali 40. Nah, kalau kita lihat dari bentuk structure 3D-nya, nah, modelnya sudah seperti ini. Nah, oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengganti reaksi daripada maksud saya mengganti support ya di sini. Jadi ini supportnya kalau kita klik seperti ini, supportnya di sini ini bentuknya masih tidak jepit ya. Nah, kenapa tidak jepit? Karena untuk MX dan MY nya di sini masih terdeteksi free. Sedangkan kita tahu bahwa
Kalau untuk structure jepit untuk sistem perletakan dengan tumpuan jepit, nah dia menahan momen arah X dan juga momen arah Y. Nah, caranya seperti apa? Kita blok semua seperti ini. Nah, kemudian untuk MX dan MY ini kita ganti ke tipe fix. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, ini sudah supportnya sudah jadi ya. Oke. Nah, jika sudah sampai seperti ini, saya rasa untuk tutorial awal sampai di sini dulu. Nah, nanti di tutorial selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membuat balok dan juga plat. Oke. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share bagi yang membutuhkan, like jika suka dengan video di tutorial kali ini, dan jika merasa ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Demikian tutorial dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.